Baik, selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini saya akan bercerita tentang gimana sih cara ketika kita ingin menulis tapi otak kita macet gitu kan. Menulis itu sebenarnya ini ya, ibaratnya kita melukis itu memang benar-benar butuh suasana yang nyaman dan otak kita pun benar-benar bebas ketika menuangkan sebuah kata-kata yang berasal dari pikiran kita ke dalam tulisan. Ketika kita stuck dalam pemikiran, kemudian macet pengen nulis apa dan bingung mau nulis apa, itu ada 10 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa kembali lancar dalam menulis. Yang pertama adalah kita harus dalam suasana yang diam, maksudnya itu tenang suasananya, tenang sambil dengerin musik pakai headset. Itu sangat mendukung kita ketika kita ingin menulis. Terutama itu biasa saya lakukan ketika pagi hari setelah mandi, itu benar-benar fresh dan menulis kalau pagi hari itu bisa mencapai 10 halaman lah dalam waktu 2 jam. Kalau udah siang hari itu udah mulai ramai, atau sore hari itu 2 jam itu paling sampai dapat 5 halaman, itu udah maksimal. Kenapa? Karena ketika kita benar-benar otak kita fokus menulis, itu ketika ada suara gangguan atau misalnya teman manggil kita, Rizky, kau tahu laptopku enggak? Nah, itu ketika kita lagi asik nulis, ide kita lagi enak banget buat keluar, itu dengar kayak gitu kayak semacam kayak semacam ditarik dari belakang, suruh lihat suruh lihat ke belakang gitu kan. Itu buat kembali lagi buat fokus itu susah. Jadi alangkah baiknya yang pertama tadi adalah ciptakan suasana yang tenang dan sambil dengerin musik. Kalau perlu kasih tahu teman-teman kita kalau kita lagi pengen fokus buat nulis, jadi jangan ganggu saya, intinya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah supaya kita ketika menulis nggak bingung kata-katanya mau nulis apa, bikinlah outline. Outline itu kunci banget. Contoh kita pengen nulis tentang bagaimana cara membuat serabi, makanan serabi gitu kan. Otak kita tuh udah tahu bayangan mau nulis apa. Nah, paragraf pertama jadi, paragraf kedua jadi. Nah, yang ketiga ini kita mulai bingung mau nulis apa. Jadi outline itu kayak gini cara membuat serabi. Yang pertama misalnya siapkan peralatan. Yang kedua siapkan bahan baku kayak misalnya tepung gitu kan. Cara yang ketiga adalah masak tepung itu dulu gitu kan. Nah, itu outline itu kayak sub judul apa yang mau kita bahas per paragraf itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus berbanyak membaca. Ketika kita hanya menguasai satu bidang dan seringkali kita hanya menulis gaya tulisan kita tuh gitu-gitu aja, bahasa tulisan kita, kosakata kita itu hanya itu aja. Jadi kita harus memperbanyak membaca, karena membaca itu adalah semacam gizi buat tulisan kita. Kemudian yang keempat adalah kita harus ketika kita jenuh di depan laptop itu ada rumus 90/10. 90 menit di depan laptop, 10 menit itu kita harus keluar, maksudnya tutup laptopnya, dimatiin laptopnya, kemudian kita keluar kemanapun. Itu istilahnya merusak pola. Kalau dalam komputer itu ibaratnya kita merestart dan merefresh otak kita supaya kita bisa ketika kembali lagi itu udah dalam kondisi segar. Kita bisa keluar entah itu ke WC, entah itu ke Indomaret itu kan, kalau sebut merek ya, ke supermarket lah istilahnya, beli soft drink atau segala macam, kita keluar atau ke ngobrol sama teman. Itu ketika kita kembali lagi untuk menulis, kembali ke laptop kita, dan laptop kita udah kondisinya udah dari awal masih jernih, kemudian pikiran kita juga udah tersusun kembali loh, udah nggak, ibaratnya nggak konsep lagi, itu udah mulai enak buat nulis. Kemudian yang nomor 5, nomor 5 atau nomor 6 ya, saya lupa. Itu kita perbanyak mengamat jalan-jalan. Itu
salah satu hobi saya itu adalah jalan-jalan, traveling. Dengan traveling kita bisa ketemu orang baru, kita bisa dapat inspirasi banyak. Banyak penulis yang dia suka jalan-jalan sendirian, itu juga biasa saya lakukan, dengan harapan kita keluar dari zona nyaman kita bertemu, mau nggak mau kita harus bertemu dengan orang baru, dan di situ kita bisa membentuk pola pikir kita yang baru. Itu 6 tips dari saya. Yang 4 lagi nanti nyusul ya, ini karena baterai kameranya udah mau habis. Terima kasih, saya Rizky Akbarsyah dari berkuliah.com.